Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu wah tak terduga dia kembali. Wah tak terduga ternyata dia kembali. Jadi teman-teman, ada seseorang yang ternyata nih kamu nggak duga-duga dia itu kembali. Wah, kita lihat dulu ya, ada energi apa dari pembacaan kita ini. Kita lihat dulu, ada energi besar apa yang melingkupi ini semua teman-teman. Ya, tak diduga ternyata dia kembali. Yang pertama teman-teman, ada energi dari mistakes ya. Ada seseorang yang ternyata jiwanya itu mungkin saja hilang arah, mungkin saja tanpa kamu itu seperti ada kegalauan, seperti ada intuisi yang masih terhubung dan sebagainya ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, ada seseorang yang kembali justru karena ya galau akan mungkin kesalahannya sama kamu. Ya, kenapa? Karena di sini ada jiwa yang terasa hilang ya. Mungkin merasa bersalah karena ada satu kesalahan ke kamu, tapi mungkin ternyata dia itu malah victim mentality gitu ya, merasa dia jadi korban dan sebagainya. Atau justru yang Sora bisa rasakan, orang ini sangat terasa sekali energinya kuat ya, merasa mungkin ya meninggalkan kamu adalah kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan ya. Oke. Atau menghilang mungkin adalah kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan gitu loh. Dan ini sangat mungkin banget ada energi kesalahpahaman juga mungkin di antara kalian. Jadi orang yang ingin kembali ini atau orang yang ternyata kembali ini tidak kamu duga adalah seseorang yang mungkin banget kamu mikir ya sudahlah, dia mungkin sudah tidak akan pernah kembali lagi, tapi ternyata dia kembali ya, karena di sini ada kesalahpahaman juga di antara kalian yang mungkin memang harus diluruskan, harus dibenerin teman-teman. Di sini ada energi dari si divine maskulin ya, energi divine maskulin, energi ketegasan yang kuat, energi yang strong teman-teman, maskulin energi yang kuat gitu ya, dominasi, logika yang sangat kuat teman-teman. Dan di sini adalah ada energi dari family ya. Jadi bisa saja ini adalah karena kamu itu memang sudah bukan menjadi orang luar lagi buat dia. Kamu adalah juga mungkin energi dari seseorang yang sudah terasa seperti keluarganya sendiri. Ya, dan di sini juga sangat mungkin gitu loh ya, kamu itu ternyata mungkin gitu loh ya, ibu dari anaknya atau justru keluarganya dia juga dukung kamu teman-teman gitu ya, mungkin menanyakan soal keberadaan kamu atau hubungan dia dengan kamu dan sebagainya. Tapi di sini ada energi dari suatu hubungan keluarga yang kuat. Kita lihat sekarang teman-teman, ada energi dari siapakah orang ini yang ternyata tidak terduga kembali ke kamu teman-teman ya. Tak terduga dia kembali. Oke, siapakah orang ini? Teman-teman, ini adalah seseorang yang saat ini teman-teman adalah dia itu selalu merasa siaga, harus selalu merasa waspada ya. Orang ini mungkin banget banyak luka, banyak trauma dalam hidupnya. Jadi orang ini dalam periode untuk bertahan teman-teman, bertahan kuat di dalam segala sesuatunya, tapi mungkin saja dia merasa namanya sendiri teman-teman ya. Di sini orang ini tuh sangat suka yang namanya bermimpi, sangat suka yang namanya berhayal. Sangat mungkin banget orang ini punya banyak hayalan sama kamu, punya banyak impian sama kamu teman-teman ya. Bisa saja ini adalah orang yang juga pandai untuk melihat ke peluang teman-teman ya. Dia bisa melihat peluang dalam banyak hal. Dan ini adalah mungkin banget energi dari seseorang yang bisa saja dia belum cukup tegas atau belum cukup kuat pada keputusannya karena begitu banyak hal yang dia inginkan. Di sini juga ada energi dari suatu keterpurukan teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini sangat mungkin banget ini adalah energi seseorang yang sangat banyak bebannya ya. Mungkin dia harus menanggung keluarga, mungkin dia harus menanggung secara finansial gitu ya. Orangnya juga kayak pingin melaksanakan semuanya sendiri teman-teman ya. Orangnya itu kayak melakukan segala tugas dan kewajiban. Energi dia itu banyak habis untuk melakukan apa yang semestinya dia lakukan yang jadi kewajiban dia.
ya. Orangnya itu pada dasarnya adalah seseorang yang cenderung lebih ceria, lebih optimis, lebih kepada orang yang kayak pingin sukses, pingin berhasil. Ada sisi playful juga di dalam dirinya dia, teman-teman. Ya, dan pada saat ini orang ini semakin kuat ya untuk bisa clear dalam berpikir, untuk bisa memulai komunikasi sama kamu. Orang ini ada satu keinginan, kedorongan untuk mulai komunikasi sama kamu, teman-teman. Ya, memulai komunikasi lagi. Sebelumnya memang ada kesalahan apa atau memang ada komunikasi apa yang mungkin bermasalah ya, teman-teman. Di sini kalau Sora lihat ada yang mungkin di sini sebelumnya isunya adalah kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin masih belum siap sepenuhnya untuk yang namanya komitmen. Jadi dia itu lebih kepada masih suka bebas, masih suka bersosialisasi, masih suka berteman, masih mungkin mendahulukan teman-temannya daripada kamu, lebih mendahulukan ngumpul-ngumpulnya daripada kamu, kayak gitu teman-teman ya. Jadi seseorang yang masih terbiasa untuk lebih banyak fokusnya itu kepada orang luar gitu loh ya. Jadi kayak belum bener-bener suka komitmen banget. Dan di sini ada kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Ada konflik di sana. Mungkin ada perbedaan pemikiran. Mungkin saat komunikasi juga ada yang saling menyalahkan gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat dia juga tipenya kalaupun salah dia nggak mau disalahin. Dia mungkin lebih ngebelain teman-temannya daripada kamu dan sebagainya. Tapi di sini ada konflik teman-teman dari komunikasi juga. Ya, lalu ada sikap dia yang cenderung itu banyak penuh dengan misteri. Mungkin kayak ada yang ditutupin, mungkin tidak adanya keterbukaan. Terus mungkin kamu juga selama ini merasa sikap dia abu-abu, padahal kamu selama ini sudah bercukup sabar untuk menghadapi dia, teman-teman. Oke? Dan di sini kita itu akan melihat ada energi dari masalah apa sebenarnya sebelumnya. Kenapa dia secara tidak terduga tiba-tiba dia ingin kembali kepada kamu, teman-teman ya, datang ke kamu. Di sini teman-teman ada energi dia itu terdorong atau diarahkan, hatinya itu merasa didorong dan diarahkan untuk mencoba lagi awal yang baru sama kamu, the beginnings ya. Orang ini tuh kayak mendapat energi arahan untuk memulai lagi awal yang baru sama kamu. Oke, jadi kayak yuk mencoba lagi ya. Tadi Sora udah bilang mungkin banget didukung sama keluarganya, mungkin banget dia juga sudah ngerasa kamu seperti keluarganya, teman-teman. Oke, kenapa? Karena ternyata orang ini itu sudah terlanjur terobsesi sama kamu, sudah terlanjur nempel sama kamu, udah terlanjur kelinging sama kamu. Jadi bisa saja orang ini susah untuk lepasin kamu, teman-teman, karena sudah terlalu nempel energinya ya, holding on ke kamu, teman-teman. Oke, orang ini tuh menyadari begitu banyak konflik yang terjadi karena ada sikap dia yang panas dingin. Nanti mungkin ada semangat sama kamu, lalu nanti tapi tiba-tiba menjadi lebih dingin gitu loh ya. Di sini juga bisa saja dia merasakan sama dirinya sendiri itu banyak konflik batin. Sora lihat teman-teman di sini ya, ada konflik batin antara dia itu ya memang mungkin memilih untuk kembali sama kamu atau harus mengambil suatu langkah lain, mungkin mundur, mungkin cari yang lain dan sebagainya ya. Orang ini juga ingin kembali karena mendapat suatu dorongan dari kesetiaan kamu. Artinya di sini sangat mungkin kalian adalah orang yang sangat-sangat suportif dan sangat-sangat setia sama dia, dan seseorang yang sangat bisa diandalkan ya. Sangat mungkin banget dia itu kembali ke kamu karena dia tahu kamu adalah sosok yang bisa banget diandalin, teman-teman, dan bisa dipercaya. Jadi ini adalah orang yang mungkin saja datang karena dia sedang butuh kamu, sedang butuh bantuan kamu, sedang butuh support kamu gitu ya, teman-teman. Dan di sini, oke, bisa saja dia itu harus kembali. Kenapa? Karena ada dorongan dari memang kalian situ sudah terikat dalam satu ikatan mungkin pernikahan atau ke arah pernikahan ya. Jadi ini bisa saja adalah istri atau suami yang jauh dari kamu, teman-teman, tapi lalu sekarang tergiring kembali untuk kembali ke kamu karena ada komitmen di sana, teman-teman. Dan jadi mungkin saja didorong gitu loh ya sama keluarganya, dirinya sendiri yang sudah mungkin pernah berjanji untuk setia, untuk saling mendukung, untuk cuma sama kamu.
Dan di sini tidak adanya kamu, atau mungkin selama jauh dari kamu, orang ini merasakan perasaan tidak ada ketenangan atau tidak ada kedamaian. Kamu sumber yang membuat dia merasa tenang, damai, berharmoni gitu ya, seimbang. Oke. Dan justru ketika tidak ada kamu, dia itu merasa jadi nggak balance, teman-teman. Ya, nggak tenang, nggak balance. Terus habis itu di sini juga dia ngerasa mungkin keputusan dia yang sebelumnya mengambil langkah begitu saja menjauh dari kamu itu bukanlah suatu keputusan yang tepat, kayak gitu ya. Dan kegalauan ini, dia akhirnya awal-awal dia tidak mengerti kenapa dia begitu merasa galau ya teman-teman ketika jauh dari kamu. Tapi semakin kesini dia semakin mengerti bahwa secara intuisi kalian itu memang terhubung ya, walaupun memang belum paham atau belum jelas benar kenapa bisa terhubung. Tapi di sini jelas ada ikatan dari twin flame ya, ikatan dari memang ada ikatan jiwa. Kalian punya sisi mirroring. Jadi apa yang kamu rasakan itu juga sebenarnya dia rasain, teman-teman. Selain dari itu, memori semua yang ada di antara kalian itu membuat dia itu selalu masih teringat-ingat semuanya. Gak bisa lepas dari memori itu, teman-teman. Dan memori itu juga yang membuat dia terobsesi. Dia mungkin tidak bisa melepaskan kamu, ketergantungan sama kamu, sangat butuh kamu, dan gak ada kamu sekarang. Begitu banyak stres yang dia hadapi, teman-teman ya. Dia pikir awalnya oke lah, aku jauh dari kamu, aku ngindarin stres aja, tapi ternyata nggak ada kamu pun sekarang malah jadi stres pikirannya. Jadi sekarang tuh kepikiran terus, kangen terus gitu ya. Banyak sekali konflik di sini, teman-teman. Yang sebenarnya dia tuh mau balik sama kamu pun adalah sesuatu yang maju mundur gitu ya. Kenapa? Karena dia ngerasa mungkin kalian tuh banyak perbedaan dari pola pikir, perbedaan dari kemauan, perbedaan dari apa namanya, keinginan gitu loh ya. Hal ini membawa kepada satu kejelasan bahwa kamu adalah sumber dari jiwanya dia yang bisa ngerasa tenang dan disembuhkan oleh kamu, teman-teman. Oke? Dan ternyata energi seksualitas dari kamu, ya baik. Jadi gini, secara jiwa maupun secara fisik, orang ini tuh masih punya energi keterbutuhan sama kamu, energi yang masih sangat kuat menginginkan kamu, gitu loh ya. Oke? Jadi masih ada energi gairah di sana secara fisik ya. Apa yang dia rasakan, teman-teman? Dia kangen sama keberadaan kamu karena kamu adalah rumah bagi jiwanya. Tidak ada kamu, dia merasa sangat-sangat jauh, merasa sangat-sangat sendiri karena kamu adalah rumah bagi jiwanya. Melihat kamu, oke, sebenarnya adalah membuat dia tuh tersadar, ke trigger gitu ya, karena ada mirroring kan. Jadi sisi buruknya kamu itu juga adalah sisi buruknya dia, dan juga sebaliknya. Dan sebenarnya proses kalian bertemu itu pun menjadi sebuah proses pendewasaan, proses yang lebih banyak pendalaman untuk lebih bisa mengerti soal relationship. Dan orang ini juga sangat sering sekali mendapatkan tanda-tanda bahwa dia terhubung sama kamu. Tanda-tanda ini semakin kuat ya kalau kalian terkoneksi dan dia itu pingin kembali kembali ke kamu, dan ada satu kesalahan ketika dia meninggalkan kamu. Ketika dia pergi itu hanyalah sebuah periode di bawah dia itu sebenarnya nggak ready sebenarnya untuk kamu ya. Tidak ready secara pikiran, tidak ready secara keuangan dan sebagainya. Tanpa kamu, aku tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi di sini ada energi dari seseorang yang tanpa ada kamu, dia itu merasa adanya satu energi kehampaan. I don't know how I feel anymore. Ada energi kehampaan di sana. Ini juga adalah ada energi dari seseorang yang mungkin sempat melihat kiri, kanan gitu ya, ke sana dan kemari, mungkin mencoba melihat ada nggak yang bisa lebih baik. Ternyata tidak lebih baik. Sisi yang sebelah sana tidak lebih baik. Jadi ini menandakan adalah bahwa kamu berdiri dengan seseorang yang pernah mencoba mencari pengganti kamu, mungkin menghadirkan yang lain, ya ternyata tidak sebaik itu, tidak sebaik kamu. Dan ketika dia menjauh, dia hanyalah butuh waktu untuk bisa menyelesaikan segala masalah, untuk memahami. Jadi ketika dia menjauh pun, itu bukan karena dia pergi, itu karena dia memang berusaha untuk mencari tahu apa yang harusnya dia lakukan.
Meskipun dia kelihatan baik-baik aja, kayaknya dia nggak kenapa-napa tuh, Kak Sora anteng-anteng aja gitu ya. Dia tuh sebenarnya sangat-sangat berefek gitu loh ya, melebihi dari apa yang kamu tahu. Kenapa dia tertunda? Karena memang harus ada yang dia selesaikan. Mungkin ada tugas yang harus dia selesaikan, ada dirinya sendiri yang harus dia selesaikan dengan pikirannya. Dan dia masih sangat bisa merasakan kamu dekat dengan dia meskipun kalian tidak bersama-sama. Tadi karena ada koneksi dari twin flame. Bagaimanapun juga aku kangen kamu, aku rindu kamu. Dia juga rajin banget stalking kamu, nyari tahu soal kamu sekarang gimana, kamu sekarang ngapain, gitu ya. Ada energi dari dia sudah terperangkap, teman-teman. Dia itu stuck banget sama kamu. Dia tuh kayak mau lepasin kamu tuh nggak bisa, kayak sudah terjerat oleh perasaan dan cinta dia ke kamu. Oke. Dan di sini dia itu sebenarnya menyesali juga atas kesalahan dia yang mungkin tidak jujur sama kamu. Ada tipu muslihat di sana, ada manipulasi di sana, menghadirkan orang ketiga di sana. Yang sekarang cuman bisa dia lakukan adalah dia cuman berharap kamu masih mau memberikan dia meskipun cuman sedikit kesempatan. Dia masih ada yang memanifestasikan kamu. Dan di sini ada energi dari seseorang yang punya satu keyakinan kalian itu bisa sama-sama. Nah, energi dari bondingnya sudah sangat kuat, energi keterikatan yang sangat kuat gitu loh ya, baik secara fisik maupun secara perasaan. Dia mau ke kamu pun dia tuh maju mundur, teman-teman. Dia takut kamu tolak, dia takut kamu nggak terima dia gitu loh ya. Mungkin kamu udah nggak mau sama dia lagi ya. Jadi jelas ya, yang dia mau adalah kesempatan lagi, memulai dari awal, tapi dia takut kalau ditolak. Kak Sora atau Sora, kalau kami lanjutkan apa yang akan terjadi di antara kamu? Kalaupun dilanjutkan, apakah ada hal baik di sana? Teman-teman, di sini ada King of Wands. King itu adalah sesuatu yang sangat solid, sangat kuat, sangat kokoh. Di sini jelas ada satu energi tindakan nyata atau posisi yang sangat solid ke depannya di antara kalian berdua. Di sini karena memang sudah jelas ada energi dari intuisi yang terkoneksi dan terhubung. Ya, jadi kalau kamu tanya, kalau kalian bagaimana ke depannya kalau kalian sama-sama, kamu sudah tahu kok jawabannya. Dari awal kamu sudah tahu. Selalu ada cinta yang besar di sana, kembali merekah, dan ada sesuatu yang lebih solid gitu loh. Kenapa? Karena di sini ada contentment, ada yang terpenuhi, ada cinta yang besar, ada saling mengisi gitu ya. Jadi kalau ditanya dilanjutkan, sebenarnya ada satu sign yang sangat positif, ada yang sesuatu yang jelas, ketegasan. Tapi kita coba lihat ya, nasihat untuk kamu bagaimanapun juga gimana. Ada energi dari second change. Dari kartu Sora, ya. Ada masukan bahwa mungkin sekali hubungan ini layak untuk diberikan suatu kesempatan kedua. Ya. Hanya, balik lagi, selalu kartu waktu ini keluar terus, balik lagi. Hanya waktu yang bisa membuktikan. Jadi mungkin kasih kesempatan kedua pun tidak terburu-buru, tidak tergopo-gopo, semuanya diproses, teman-teman, gitu loh ya. Karena mungkin banget kamu masih harus melihat apa yang ada perubahannya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kamu ngambil keputusan itu terganggu oleh pihak luar atau terganggu oleh emosi luar kayak gitu, teman-teman ya. Jadi lebih kepada saatnya untuk kamu lebih kepada jangan teralihkan pikirannya, lebih fokus dulu gitu. Kalau memang kamu masih banyak ketakutan dan kekecewaan, ya kamu sampaikan gitu. Kalau aku masih butuh waktu, kenapa? Karena aku masih banyak luka, masih banyak kekecewaan dan sebagainya. Sora kapan dia akan datang memangnya ya. Di sini ada kartu dari Six of Cups. Ya, ini akan segera datang sih. Kalau Sora lihat waktunya tuh nggak lama. Ada angka 6 di sini, ada angka 8. Jadi perkiraan Sora di sini mungkin sekitar dari 6 minggu, 8 minggu gitu ya, atau bulan ke-6 atau bulan ke-8 tuh bisa 6 bulan atau 8 bulan lagi juga bisa. Sora lihat di sini 6 sama 8 cukup kuat ya. Jadi ini energi rekonsiliasi. Sangat mungkin banget datangnya juga langsung ke keluarga kamu gitu. Jadi kalau memang dia mau kembali pun bisa deh.
kamu tes salah satunya dengan gini, ya udah kamu kalau mau balik langsung aja kita ke keluarga, ngomongin gimana ke depannya, atau langsung ke arah yang serius lah ibaratnya pembicaraan, mungkin langsung setup ketemuan keluarga. Jadi apalagi kan ini soalnya hubungan yang udah di pernikahan atau ke arah pernikahan gitu, jadi bisa melibatkan keluarga. Jadi keluarga pun bisa ikut menjembatani, keluarga pun bisa ikut rekonsiliasi itu bisa dibantuin gitu teman-teman dengan adanya pihak ketiga. Oke? Teman-teman, untuk membersihkan energi positif, untuk bisa ada keputusan yang lebih clear dan jelas, silahkan pakai Pyramid Cleansing Clear Quartz ya, harga 200.000. Ini dipakai meditasi bisa menyerap energi negatifnya teman-teman. Jadi ketika Sora lagi nggak tenang, stres, Sora tuh banyak yang megang ini, dan teman-teman bisa bawa juga di dekat tempat tidur, dan teman-teman juga bisa bawa buat bermeditasi dan sebagainya ya. Itu bisa juga ditaruh untuk saat teman-teman mau tidur supaya lebih tenang tidurnya sih ya. Ini adalah limited edition teman-teman, kesannya tuh kayak sesuatu yang cuman kecil ya, padahal ini sangat fungsionalnya, buat yang peka pasti bisa berasa. Oke? Harganya 200.000, dan teman-teman yang kepingin personal reading juga bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Di sana juga bisa belajar, semuanya satu pintu di sana. Oke? Kita sekarang mau coba lihat astrologi yang mungkin terungkap ya. Astrologinya ada Virgo, ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Gemini, ada Aquarius, dan ada Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba alfabet yang terbuka. T, N, F, Y, K, R, D, A, Z, I, V, W, O, P, K, dan M. Dicek ya, nama-nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, di pause ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Teman-teman jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.